Shalom sahabat Bible Bee Channel dimanapun saudara berada, apa kabar? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya di channel ini saya sering membagikan video tentang kesaksian atau cerita tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Tapi kali ini saya ingin membagikan sedikit berbeda, karena kita tahu di zaman sekarang semakin banyak orang berbicara tentang kebenaran, tapi tidak semuanya benar-benar berdiri di atas kebenaran itu sendiri. Banyak opini, banyak pendapat, bahkan tidak sedikit yang berani mengubah atau memelintir fakta sesuai dengan apa yang mereka ingin percaya. Dan di video ini juga kita tidak hanya mendengar kesaksian, tapi kita akan melihat bagaimana kebenaran tentang Yesus diperdebatkan, dipertanyakan, bahkan diarahkan sesuai sudut pandang masing-masing. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya akan ikut arus dan menerima semuanya begitu saja, ataukah kita mau berhenti sejenak, mendengar dengan lebih dalam dan benar-benar mencari tahu apa yang sebenarnya, yang benar-benar betul seperti itu. Jadi karena itu sebelum kita mengambil kesimpulan, mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka, kita uji setiap perkataan, lihat dasarnya, kemudian kita bandingkan dengan firman Tuhan. Jadi langsung saja mari kita simak sampai selesai. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mudahan dihapus dosa-dosa saya. Insya Allah itu masuk surga. Oke, kita bicara timbangan tadi, Bang. Jadi gimana? Namanya timbangan itu kan kalau di sini sekilo, di sini sekilo. Namanya kesetaraan, kan, neraca atau timbangan. Jadi misalnya kamu, misalnya dosanya adalah membun-bun. Jadi apa hukuman yang setimpal dengan membun-bun tadi supaya timbangannya tepat? Ukurannya itu apa? Ukuran untuk menentukan dosa kamu itu apa? Nah, kalau masalah yang itu, Allah yang punya wewenang untuk menilai itu. Yang jelas kita di dunia ini udah dikasih tahu dosa yang ini, dosa yang itu, dosa dan lain sebagainya. Nanti ditimbang intinya, dan semua itu ada kesaksian dari tempat-tempat kita, misalkan akan menjadi saksi semuanya, seperti lantai. Untuk apa, Bang, timbangan itu, Bang? Enggak, timbangan itu untuk apa? Ukuran apa timbangan itu? Untuk apa fungsinya? Cara Allah ya proses untuk menuju ke surga. Memangnya Tuhan itu tidak prosesnya tahu? Apakah dia tidak maha kuasa sehingga dia sudah tahu gitu? Kenapa harus menimbang lagi berproses? Yang saya tahu hanya manusia yang berproses. Tuhan kan tidak berproses. Tuhan tidak berproses, tapi proses kita menuju ke surga atau neraka itu seperti itu. Allah sudah atur seperti itu, mau gimana lagi? Ya terserah Allah. Dia adalah Tuhan. Oke. Jadi siapa yang masuk ini? Yang masuk ke surga kalian jadi siapa-siapa aja? Kriterianya apa aja itu, Bang? Kalau yang masuk surga bighairi hisab adalah orang-orang yang selalu bertobat dengan kesalahannya, menyadari kesalahannya, sampai akhir hayatnya dia bisa sadar dengan kesalahannya dan bisa mengucapkan kalimat la ilallah di akhir hayatnya. Kalau bisa mengucap kalimat la ilallah di akhir hayatnya, dipastikan masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab itu adalah tanpa dia ditimbang, tanpa dia dihitung-hitung amal ibadahnya, langsung masuk surga. Nah, istilah kami di Islam itu. Bagaimana keadilan Tuhan kalau kayak gitu? Nggak dihitung lagi. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala memang aturan Allah seperti itu, dan kita kan udah dikasih tahu di dalam Islam ini. Kalian kalau tetap bertobat dan kalian itu meninggal dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah, semuanya bisa masuk surga siapapun. Jadi dosanya yang dulu udah hilang gitu. Hilang. Dengan itu bisa enggak keadilannya mana gitu. Ya dia maha pengasih, dia maha mengampuni, tapi bagaimana dia menegakkan keadilannya? Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan pemurahnya Allah taala kita dikasih kesempatan untuk ucapin la ilaha illallah di akhir hayat kita. Dan itu dia pemurah tapi tidak adil toh. Dia pemurah tapi tidak adil. Lalu bagaimana misalnya orang ini mengucapkan la ilaha illallah ketika matinya, sebelumnya dia memperkosa orang. Lalu bagaimana dengan keadilan yang diterima sama orang yang diperkosa ini? Kalau dengan cara seperti itu. Gitu. Ya kalau dia kasih tetap tidak adil. Ini berarti antara sifat yang satu dengan sifat yang lain bertentangan.
Bagaimana dia menunjukkan kasihnya plus keadilannya kalau begitu? Iya. Allah itu sudah adil dengan memberikan kita kesempatan waktu, kesempatan kita untuk bertobat, tapi kan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah bertobat dari awal dan sungguh-sungguh ingin berubah mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, maka insya Allah dia akan bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya. Yang saya tanya Kalau sama ada orang korbannya ini. Kalimat la ilallah, memang kelakuannya yang kurang, bukan Allah yang Yang tidak saya adil. tanya adalah orang yang mendapatkan petaka dari ketidakadilan orang tadi, yang satu tadi, ya dia memang diampuni lah. Lalu bagaimana keadilan yang diterima sama orang yang sudah diperkodok lah, dibun-bun lah, apalah gitu? Itu apa keadilan apa yang dia dapat? Begini cara saya jelasin begini. Ada dua orang, si A, dia pernah misalkan memperkaos, si B juga pernah memperkaos. Tapi si A ini karena dia bertobat dan sungguh-sungguh bertobat, insya Allah dia bisa mengucap kalimat Yang saya tanya korbannya, keadilan Korban. apa yang dia dapat? Iya, korban yang di ini tuh. Oh iya ya. Nah, keadilan dia tuh bagaimana? Si korban ini akan tetap mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Justru nanti orang-orang di akhirat itu, ini keyakinan Islam ya, justru nanti orang-orang di akhirat mengatakan Rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ingin dikembalikan ke dunia. Kenapa ingin dikembalikan ke dunia? Ada orang yang ingin dikembalikan ke dunia karena ingin menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kembali ke dunia karena dia udah Islam, sudah menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tapi amal ibadahnya yang kurang. Ada juga orang dikembalikan ke dunia ini gimana, Bang? Reinkarnasi. Tunggu. Aku masih belum paham. Dikembalikan ke dunia ini maksudnya gimana? Reinkarnasi lagi orangnya. Saking merasa menyesal, dia ingin dikembalikan ke dunia, tapi kan nggak mungkin itu. Ini permohonan orang yang menyesal di akhirat nanti. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, nggak akan lagi, kami akan menjadi hamba yang soleh, kami akan menjadi hamba yang beriman, bertakwa. Nah, tapi nggak mungkin itu, karena sudah kiamat. Ini permohonan orang yang menyesal. Bukan, kan saya tanya korbannya ini tadi, dia apa? Dapat keadilan. Makanya jangan dipotong dulu, nanti saya bingung nanti. Lupa saya mau bahas apa, tunggu selesai dulu. Dan ada orang juga di akhirat itu mengatakan begini, kalau saya tahu kesabaran, pahala kesabaran seperti ini, saya pernah dizolimi sama ini seperti ini, saya nggak akan melawan, saya akan tetap sabar gitu. Jadi orang yang sudah dizolimi, diperkaos misalkan, dan dia bersabar dan dia memperbaiki dirinya, tetap dia akan mendapatkan pahala juga dan mendapatkan keutamaan nanti di akhirat. Berarti diperkosa dapat pahala gitu? Seperti itu. Maksudnya diperkosa dapat pahala? Oh, bukan dapat pahala, kesabaran dan dia itu, kesabaran dari musibah yang dia dapatkan itu yang mendapat pahala, bukan diperkosanya. Lah, keadilannya mana? Itu Bisa makanya dipahami. saya tanyakan, itu adalah keadilan orang yang jadi korban ini apa gitu. Kalau cuma dibiarin aja terus dapat pahala, mana keadilannya? Ya semua orang diperkaos kalau dapat pahala. Ya oke. Keadilan. Ya. Keadilan orang yang dizolimi ini adalah dia bertingkat nanti kenikmatannya di surga. Kalau di dalam Islam itu ada tingkatan surganya. Oh. Nah, yang seharusnya sebelumnya misalkan tanpa dia mendapatkan ujian dan cobaan, tingkatannya tingkat pertama. Tapi asbab ujian itu dan dia bersabar, dia akan naik tingkatan surganya. Itu balasannya untuk orang yang dizolimi. Oh. Seperti Apa yang didapat tingkatan itu apa? Apa nikmat di tingkat itu apa rupanya? Ini berarti surga ada kenikmatan dari tingkatannya ya, Bang? surganya, kita tidak ada yang tahu kalau masalah itu karena memang Islam mengatakan ya ada, kalau dalam keyakinan Islam ada. Tapi kita tidak bisa menjelaskan masalah nikmatnya karena di dalam Islam sendiri mengatakan, hadisnya mengatakan mala al-jannatu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Artinya itu surga ini tidak ada yang pernah tahu kayak gimana rupanya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya pun, tidak pernah merasakan pun, tidak pernah. Jadi ini masih hal gaib. Itu hadis, tapi kan di dalam Quran sendiri ada tuh Bang, An-Naba 33, betul Iya, nggak situ? hadis. Oh, kenikmatan begitu. Ya, kalau di dalam Al-Quran memang banyak sekali yang mengatakan hal anhar, ada itu dibahas tentang itu gambaran-gambaran kenikmatan di dalam surga. Nah, Gambarannya, tapi perempuan ada yang tadi. Gimana surga itu gambaran. Oh, lalu gimana kenikmatan apa yang dinikmati sama perempuan yang di tingkat atas tadi gitu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu kalau urusan surga ini, tidak ada yang tahu. Intinya kenikmatan dia lebih tinggi, semakin tinggi, karena punya tingkatan-tingkatan di sana. Tapi Bang, itu kalau misalnya di sorga nanti Seperti itu, Mbak. di sorga nanti tuh dibangkitkan nggak sih? Atau kalian itu cuman arwah Maksudnya? doang atau gimana? Ya ada badannya nggak ada tubuhnya, kan dibangkitkan itu berarti tadinya kan kita manusia dengan tubuh, roh dan jiwa.
Lalu setelah mati dimasukkan ke, ditimbang itu dengan tubuh atau apa gitu. Saya juga penasaran. Melaksanakan hukuman Tuhan dari Tuhan itu, misalnya yang masuk neraka itu apa? Ada tubuhnya juga? Nah, ya. Kalau dari Al-Quran saya tidak pernah menemukan, mungkin karena saya yang belum terlalu fokus, di hadis juga tidak, tapi dari guru kami. Guru kami dulu mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya yaitu. Jasad yang di dunia ini, ruh yang di dunia ini, itulah yang masuk surga. Oh. Kalau yang dihukum juga? Seperti itu, Mbak. Yang di neraka juga berarti? Yang dihukum juga sama. Oh. Iya, sama. Cuma nanti saya pelajari lagi, cuman itu yang saya ingat dari guru saya. Bukan nanti saya cari di Al-Quran atau di hadis. Kalau yang ini jujur saya tidak terlalu tahu banyak lah. Intinya yang saya tahu itu ruh dan jasad yang kita pakai sekarang ini, itulah yang kita pakai juga masuk ke surga ataupun masuk ke dalam neraka. Seperti itu, Mbak. Berarti surga ini dunia lain gitu ya, Bang? Dunia baru gitu? Atau apa itu, tempat apa? Yang banyak manusianya yang seperti itu? Dunia baru apa, dimensi baru atau apa ini? Surganya. Kalau yang digambarkan oleh Al-Quran memang surga itu nanti sama seperti di dunia ini memang. Cuman arti sama di situ ya gambarannya seperti di sini. Karena surga itu tidak ada anunya dia, nggak bisa disamakan dengan kenikmatan di dunia. Nggak bisa cuman gambarannya sama seperti di dunia. Kehidupannya kalau di dalam Islam ya kehidupan gimana di dunia itulah kehidupan di surga juga. Kita tuh bertetangga juga di akhirat nanti di surga. Di dunia kan kita bertetangga, di akhirat juga bertetangga. Cuman tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan. Kesenangan saja, kenikmatan saja. Kebahagiaan saja yang ada. Kalau begitu untuk apa mati? Itu di dalam Islam. Iya, kalau demikian ya biar aja di dunia ini jangan ada mati, jangan ada ditimbang-timbang. Karena ya lebih baik sebenarnya Tuhan itu memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk bertobat kan gitu. Kalau begitu untuk apa itu semua? Kalau skemanya juga hampir suaranya, sama. Mbak. Iya, kalau begitu ngapain dimatikan, ngapain ditimbang-timbang? Ya biarkan aja orang. Oke. Kalau demikian hampir sama dengan dunia ini, cuman bedanya nggak ada penderitaan. Ya kenapa tidak di dunia ini aja, tetapi dibuat hidup nggak mati gitu? Kenapa tidak diubah aja menjadi orang baik semua gitu? Oh gitu. Ya kan daripada dia. Kalau di dalam Islam itu ada ibarat yang mengatakan. Ya. Kalau di dalam Islam ada ibarat yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Apa yang diurus oleh Allah Ta'ala ini kita tinggal terima saja. Kita pikirkan apa yang kita ditugaskan. Nah, tugas kita untuk ibadah ya itu saja. Ngapain kita pikirin apa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk buatkin kita surga di akhirat. Nah, nggak usah pikirin yang itu. Berarti manusia di dalam Islam. Berarti semua itu kan yang menganut agama Allah itu kan maha berkeinginan. Keinginan Allah itu ya terserah dia sebagai Tuhan. Berarti kita nggak usah menggunakan akal kita. Yang penting mau buat apa, mau ciptakan apa ya terserah dia yang maha kuasa. Berarti dia untuk apa memberikan kita akal seperti itu? Lah apa fungsi akal? Putus lagi suaranya, Mbak. Iya. Jadi untuk apa fungsinya akal? Untuk apa kita disuruh berpikir kalau begitu? Karena kita ya tidak ubah seperti ternak, disuruh masuk kandang, disuruh makan pakan ya ikut aja gitu. Apa bedanya dengan hewan? Ini masih putus-putus. Ini masih putus-putus nggak, Bang? Halo. Halo. Ini ada suara. Ya. Lanjut. Jadi kalau begitu apa gunanya akal? Apa gunanya pikiran kalau kita disuruh manut aja? Tidak ubah seperti hewan ternak gitu. Suruh masuk kandang, keluar kandang, suka-suka gitu. Oh iya. Lalu fungsinya akal ini untuk apa? Ya tetap kita itu bergerak, kita pun dikasih kehendak untuk kita tetap dikasih berkehendak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikasih kita berkehendak, berkeinginan, berpikir, semuanya dikasih. Tapi dalam hal yang tadi, pertanyaan Mbak yang tadi, kenapa ndak buat surga di dunia misalkan, atau jangan dimati-matikan biar dunia ini aja langsung jadi surganya? Ya, itu kan ya terserah keinginan Allah, dan nggak semua keinginan Allah ini kita tahu. Yang kita dikasih tahu itulah yang kita tahu, yang tidak dikasih tahu ya itu terserah Allah. Iya, Dia yang maha kuasa, ya Tuhan, dialah Tuhan, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kita. Oh, jadi manusia nggak boleh ngatur Tuhan. Tuhan harus melakukan sesuai dengan kehendaknya, gitu. Iya betul. Nah itu tadi makanya kita saya diperintah tanya. Untuk ibadah ya kita ibadah. Yang tidak, iya. Ini yang ada balasannya nanti. Iya, ya ini yang menjadi pertanyaannya. Kenapa manusia harus mati?
Kenapa manusia itu harus mati kalau begitu? Kenapa? Iya. Kenapa manusia itu harus mati, Ya dicabut-cabut makanya nyawa? Iya. Kalau toh nanti akan iya, kalau yang dihidupkan. urusan itu, kenapa harus mati? Kenapa nggak buat surga di dunia? Terserah Allah Subhanahu wa Bukan. Ta'ala. Maksud saya gini, Bang. Saya bukan Tuhan yang mengatur ini. Bukan Dalam itu pertanyaan dalam saya. bab ini, Begini. Pertanyaan saya itu begini, Bang. Kalau Terus, tohnya terus, nanti bakalan dihidupkan, ya ngapain dimatikan gitu loh. Toh nanti bakalan dihidupkan lagi. Ini kan dia jadinya kerja 2 kali gitu. Kenapa Tuhan ini tidak berpikir praktis gitu loh. Toh nanti bakalan dihidupkan lagi kan, dibangkitkan dengan tubuh dan jasad. Lalu untuk apa dimatikan? Dibiarkan dulu jadi bangkai. Nah, kenapa nggak dihidupkan saja terus? Kalau toh pada akhirnya itu adalah hidup. Itu yang masih menjadi alasan sampai detik ini gitu loh. Kenapa dia harus membuat seperti ini dunia ini? ya, dunia ini kan memang bukan tempat untuk apa namanya, bahagia yang selama-lamanya. Dunia ini masih ada sakitnya, masih ada susahnya, masih ada segala-gala. Yang akan menjadi kebahagiaan kekal nanti di surga, bukan di dunia. Kalau dunia kan sekarang aja udah banyak yang rusak, nggak bisa dunia ini dijadikan Kenapa surga. manusia Bisa. tidak diciptakan aja langsung di surga dari awal? Kenapa harus ditaruh ke dunia gitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan baru lagi gitu. Loh. Ya kan? Iya. Nah, kenapa tidak langsung di Dunia surga mazra'atul aja? akhirah. Gimana? Iya, betul. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia mazra'atul akhirah, tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk istilahnya tuh, kalau istilah saya ini ya, untuk cari apa namanya, modal menuju ke kehidupan yang kekal. Di dunia kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini, tempat kita hidup ini, supaya ibadah kita itu lebih apa namanya, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada ujian dan cobaan. Di dunia inilah tempat ujian dan cobaan. Makanya disebut dunia asbab apa namanya, dunia darul imtihan. Dunia ini tempatnya diuji. Siapa yang benar-benar beribadah kepada Allah dan siapa yang malas-malasan beribadah kepada Allah. Dan Tapi dunia ini bukannya tempatnya Adam, kita diuji. oke, tapi Begitu. bukannya Adam dan Hawa dulu diujinya di sorga? Kalau di dalam Islam, salah satu tafsir yang saya temukan adalah surganya Nabi Adam bukanlah surga yang akan kita tempatkan nanti. Seperti yang saya bilang di awal tadi, surga itu tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang pernah mendengar, tidak ada yang pernah merasakannya. Nah itu tadi, kenapa Adam udah di sorga tapi diuji? Sementara Bang bilang ujian itu di dunia. Jadi yang mana ini? Nggak konsisten. Ya kan? Surga Waktu Adam yang diuji dengan buah khuldi, ya, itu di mana itu? Di surga kan? Bukan di dunia kan? Ini kalau keyakinan Islam ya, ini keyakinan Islam. Yang pernah saya baca kitabnya, itu bukan surga yang akan kita tempatkan nanti. Kalau yang kita tempatkan nanti tidak ada ujian. Iya, Di mana tapi Nabi Adam, tapi posisinya surga Adam saat Nabi itu Adam surga itu tidak? Iya, tapi tempatnya Adam dulu waktu diuji di surga atau di dunia? surga di dunia. Surga di dunia. Bukan surga yang akan kita tempati. Kalau surga yang akan kita tempati kelak, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada kesusahan. Iya, itu kan tidak ada di dalam Quran. Sebenarnya ini kan narasi bebas abang kan? Karena ini memang tidak ada Bukan dalilnya. narasi bebas. Oke. Tadi udah saya bilang sama Mbak bahwa Al-Quran ini memang menyebutkan al-jannatu di sana. Dan yang sangat paham tentang ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskan lewat hadis-hadisnya, dijelaskan kepada para sahabat. Para sahabat menjelaskan lagi kepada para tabi'in. Tabi'in menjelaskan ke salafus soleh. Salafus soleh ke ulama-ulama sampai sekarang. Nah, kenapa Makanya di Tuhan dalam tidak Islam itu menjelaskan hal yang ilmu terpenting? Lah kenapa di dalam kitabmu malah ada nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kenapa tidak menjelaskan ini di dalam Quran gitu? Justru di dalam Quran cara sholat tidak ada. Nah itu satu. Tapi yang mau saya tanyakan gini Bang, berarti nanti kalian di sorga nggak ada ibadah lagi? Nggak ada ibadah lagi kita. Jadi ateis Ibadahnya semua? di dunia. Di dunia Di jadi akhirat itu tidak ada beragama? agama lagi, tidak ada. Ya. Tidak ada sebutan ateis, tidak ada sebutan agama, tidak ada hanya kebahagiaan saja di sana. Dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala di surga. Tapi ibadah yang sholat ini sudah tidak ada lagi. Tapi memuji Allah Subhanahu wa taala dalam surga tetap. Yang memujinya kita karena saking bersyukurnya, saking senangnya dimasukkan ke dalam surga. Berarti jawaban abang Seperti bertentangan dalam Quran. Karena di dalam Al-Baqarah dikatakan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Nah apakah itu perintah Tuhan itu tidak kekal? Sementara dia sendiri mengatakan di dalam Quran dia beribadah gitu. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Gimana ini? Ya betul. Ibadah yang ini secara global, secara umum dijelaskan ibadah. Ibadah di dalam Islam banyak. 1, sholat. 2, puasa. 3, zakat. Dan yang paling utama adalah mengingat Allah.
Tujuan ibadah-ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya itu untuk mengingat Allah. Seperti yang saya bilang tadi, di surga kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap mengingat Allah. Itu ibadah itu. Tadi abang bilang gak ada ibadah, sekarang ini ibadah. Gimana? Kan udah saya bilang tadi, ibadah seperti sholat enggak ada. Udah saya bilang tadi, ibadah seperti sholat enggak ada lagi. Nah, jawaban abang ini tapi ada dalilnya di dalam Quran. Kalau di dalam Al-Quran enggak ada. Udah saya bilang tadi, Al-Quran itu menjelaskan secara global. Dan yang tahu perincian yang persis seperti apa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus menjelaskan ke kita. Berarti Tuhanmu tidak tahu, Nabimu yang lebih tahu. Gimana ini? Allah sendiri dengan firman-Nya tidak menjelaskan, tapi Nabi lebih tahu. Gimana ini? Justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an secara global, makanya diutus nabi. Apalah guna nabi kalau tidak menjelaskan? Nabi itu, rasul itu artinya utusan. Utusan ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Dialah yang menjelaskan. Berarti harusnya Kalau itu Allah dicatat dong dalam Quran. Kalau Allah yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, satu, mungkin Al-Qur'an tidak setebal sekarang. Mungkin tidak ada yang menandingi ketebalan Al-Qur'an karena harus rinci banget dijelaskan. Yang kedua, tidak perlu ada nabi lagi. Kalau semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian siapa yang akan menerima Al-Quran itu kalau nggak ada nabi? Apakah langsung turun saja di bumi ini tanpa ada? Apakah Tuhan tidak bisa memberikannya langsung? Yo, Allah Maha Kuasa, bisa saja secara langsung. Tapi itu di dalam Al-Quran juga dikatakan, saya lupa surah keberapa, ayat keberapa. Seandainya Allah langsung muncul, tidak ada satupun orang, manusia yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Kalau ada Tuhan yang turun ke bumi, seandainya Allah langsung turun memberikan ayat Al-Quran, maka tidak ada satupun manusia yang tidak percaya kepada Allah. Pasti semuanya akan begitu menjadi dong, hamba Allah. biar semua percaya ya harusnya dia datang dong. Memangnya dia tidak ingin dipercaya manusia? Kalau otak kita yang lemah ini mengatakan begitu, kenapa nggak semuanya saja masuk surga? Ini kan kemauan Allah. Allah itu ingin supaya menciptakan hamba ini, diturunkan ke dunia ini melalui Nabi Adam alaihissalam itu. Kita ini penuh dengan ujian, dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, nah itulah yang akan dikasih. Seperti Berarti itu. dia tidak adil dong. Berarti tidak ada memang keadilan Tuhan ini. Kenapa? Dia utus cuma nabi yang di sana, tempat lain nggak ada gitu. Loh, keadilan Tuhan ini gimana sih sebenarnya? Dari tadi saya tidak menemukan keadilannya, hanya suka-sukanya saja gitu. Iya lah. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Kan nyampe juga Al-Quran ke Amerika, ke Cina, ke Belanda, kemana-mana sudah nyampe. Dan ajaran Nabi kami nyampe semuanya. Tidak ada yang nggak nyampe. Kalau ada satu kampung misalkan, disebut di dalam Al-Quran itu kaum Abtar disebut. Ada satu kampung tidak menerima Al-Quran, tidak menerima hadis, dan dia itu benar-benar tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang kebenaran ini, maka mereka tetap masuk surga. Itulah keadilan Allah. Loh, di mana disebut adil? Nggak tahu Quran tapi masuk surga. Yang mendingan Quran nggak turun biar semuanya masuk surga. Makanya saya dari tadi nggak menemukan keadilan Tuhan. Loh, kalau memang yang seperti itu, lah kan gitu kan, logikanya kan seperti itu. Kalau memang demikian ya mendingan nggak usah ada biar semuanya surga. Kalau saya balik bertanya kepada Tuhanmu atau kepada Mbak sendiri seperti itu, apa jawaban Mbak? Dia datang ke dunia ini, itu dia. Tuhanku datang ke dunia ini, itu dia. Dan dia memerintahkan 83 rasul ke seluruh dunia. Ya kenapa dia? Oh, kalau masalah Rasul di dalam Islam itu 124.000 Nabi dan Rasul disebarkan ke seluruh dunia juga. Quran kan baru abad 7. Rasul yang mana dari 1000 itu yang menyebarkan Quran? Cuman Muhammad kan satu-satunya yang menyebarkan Quran. Ini kan kamu jangan campur aduk antara keyakinan kamu, keyakinan saya termasuk ini fakta, Yesus Bang. itu adalah Allah Subhanahu wa Sekarang saya tanya, Quran itu adanya di abad berapa? Iya, ini kan kita bicara logika. Faktanya ya, abad ke-7 lah, 600 sekian itu abad 7, Bang. Abang cara baca abad gimana? Nah, sementara Quran itu kan baru ada di abad ke-7. Nah, siapa yang tahu Quran selain dari abad ke-7 itu? Abad ke-6 itu tidak ada yang mengenal Quran, tidak ada yang menyembah Allah. Ya karena tidak ada Muhammad, karena Muhammad baru ada di abad 7. Iya kan? Terus? Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebelumnya yang tidak pernah mengenal Quran? Oh, bagaimana juga dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal Yesus dan setelahnya tidak mengenal Yesus? Di mana keadilan Yesus? Oke, Yesus itu bahkan ke dunia orang mati. Itulah tujuan dia mati. Bahkan orang yang mati sudah mati aja ditemui dia di dunia orang mati. Dan Musa itu melihat dia. Abraham itu melihat dia. Ini di dalam Tauratnya Musa. Mana datanya biar saya catat? Mana datanya biar saya catat? Kejadian 18. Kejadian 18 Kejadian ayat 18 nomor berapa? Ya, dari ayat 1 sampai 3. 18 ayat 1 sampai 3. Oke, nanti saya buka selesai live ini. Saya terimalah alasannya itu. Tapi tetap nggak adil Yesus.
Kok dia cuma menunjukkan dirinya, kekuasaannya kepada orang-orang terdahulu? Kenapa dia nggak nunjukin kekuasaannya kepada saya? Yang Sudah, kamu sudah diberitakan kan kamu maunya percaya sama Muhammad. Iyalah, makanya kenapa kami ini, gini Bang, makanya kenapa kami ini semua diperintahkan Yesus itu memberitakan dirinya gitu. Dia sudah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan dia mengutus 83 rasulnya ke seluruh bangsa. Kenapa? Makanya masalahnya ini sebenarnya kita sama. Dalam Islam pun begitu. Dalam Islam itu kan udah disebarkan Oke, sekarang saya tanya, Amerika kan tahu. Nabi Anda memberitakan Quran kemana aja? Sama kita masalah ini, nggak usah cari. Nggak, saya tanya dulu, Nabi Muhammad memberitakan ke seluruh Quran. dunia. Oke, kapan dia pernah kemana? Hijrah dia kemana? Ke seluruh dunia. Iya, dunia yang mana dia hijrah? Oh, gitu maksudnya. Ah, ya ini kan kita bicara fakta. Secara langsung Nabi, tapi lewat sahabat dan seterusnya. Oh, berarti bukan Nabi Anda yang mengikut Nabi Muhammad yang menyebarkan langsung. Gini, Bang. Kalau gitu Yesus itu kemana saja? Pernah nggak ke Indonesia? Yesus pernah nggak ke Indonesia? Coba kamu jangan bertanya sesuatu yang kita sama. Loh, bukan Yesus di masalahnya. Enggak? Tuhan Yesus itu ke segala bangsa, dia bahkan ada di rumah saya sekarang. Mana sama dia pernah ke Indonesia? Mana sejarahnya? Pernah ke Indonesia? Jangan emosi, Bang. Jangan emosi, kan ada rasulnya. Sebentar, Bang. Jangan emosi. Masalahnya Tuhan kamu aja nggak pernah. Masalahnya Tuhan kamu aja nggak pernah menyatakan dirinya. Loh, Tuhan kamu pernah nggak menyatakan dirinya itu Tuhan? Itu dulu kepada orang di Mekah pernah nggak dia mengatakan dirinya Tuhan? Menyatakan dirinya Tuhan? Udah. Allah Subhanahu wa taala langsung dikatakan dalam Al-Qur'an, innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni katanya. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku kata Allah. Itu perkataan dia di mana? Dalam Al-Qur'an ini. Iya, Quran surah berapa? Dalam Al-Qur'an. Iya, itu surat Toha dan itu dikatakan kepada Musa. Nah, itu adalah surat Toha dan itu kepada Musa. Nah, kepada orang Arab sendiri, kepada Nabi Anda sendiri, saya tidak pernah tahu itu ada suratnya. Saya tahu itu surat Toha dan itu bicara tentang Musa, perkenalan dirinya dengan Musa. Nah, kepada Nabi Anda, itu gimana? Kalau kepada Nabi kami, ada juga Qul huwallahu ahad. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Esa dan hanya Dialah Allahus Samad, tempat kita itu bersandarkan. Hanya kepadanya kita bersembah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang setara dengannya. Nah, itu dikatakan kepada siapa? Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah juga katakan, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang lainnya, ikutilah aku. Bagaimana cara Nabi menyembah dia itu, Bang. kepada siapa? Bang, Al-Ikhlas itu bukan katakanlah aku, katakanlah dia. Itu bukan perkataan Allah langsung itu Al-Ikhlas itu. Bukan. Allah yang mengatakan kul, Allah yang berkata kul. Kul itu artinya katakanlah. Iya, kepada Allah, dialah Allah. Nah, dirinya sendiri mengatakan dirinya dia gimana itu? Huwa itu kata ganti orang ketiga. Siap. Dengerin saya dulu makanya. Kul kata perintah. Katakanlah. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad. Disuruh untuk apa? Huwallah. Nabi Muhammad yang berkata, dialah Allah. Nabi yang berkata, dialah Allah. Dia Allah ini Maha Esa. Masa mengatakan Nabi Muhammad yang berkata akulah Allah, kan salah juga. Berarti Allah ketemu sama Muhammad. Berarti Allah ketemu sama Muhammad. Bertemu waktu Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Oh, ada saksinya? Saksinya malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat Jibril. Dan dilewatin di sana adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Bertemu dengan roh-roh itu semuanya. Abang percaya? Oh, percaya. Jelas percaya. Sesuatu yang tidak disaksikan manusia lain selain dirinya, abang percaya? Oh, begitu. Kalau Yesus waktu dia metong itu 3 hari kan? Dijawab dulu lah. Kenapa nggak bisa dijawab dulu? Katanya dikatakan langsung. Loh, bagaimana? Kalau gitu jadi Nabi Anda diangkat. Sebentar dulu. Jadi Nabi Anda diangkat. Berarti Nabi Anda yang menemui Tuhan, bukan Tuhan menemui manusia. Ya, betul. Duh, berarti bisa dong Nabi kami menemui Tuhan. Tuhan nggak bisa menemui manusia, tapi dengerin saya makanya diam terus. Hah? Gimana itu? Dalam Islam gimana ceritanya manusia menemui Tuhan? Bagaimana caranya manusia menemui Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa menemui manusia? Toh ketemu juga, kenapa dia tidak datang kepada manusia? Yang lain juga, supaya orang menjadi percaya gitu. Oke. Makanya saya jelasin begini, Mbak. Ini kepercayaan saya. Jangan campur dengan kepercayaan Mbak, ya. Itu terserah Mbak mau mengatakan Tuhan itu mau turun ke dunia, ya terserah Mbak itu. Ini saya begini, Mbak. Kepercayaan saya begini.
Tuhan kami sangat agung, Tuhan kami maha besar. Dan Tuhan kami mengirimkan suatu kendaraan kepada Nabi Muhammad untuk bertemu dengannya. Apa masalahnya dengan di sini? Tidak ada masalah kan? Iya. Jadi nge-lag karena dia nih. karena nggak Halo? nge-lag. Ada, saya ada. Halo? Jadi karena agungnya dia, jadi manusia kotor yang menemui Nge-lag, dia. nge-lag. Dia tidak mau menemui dia didatangi manusia Dengar saya kotor, tapi dia tidak berani menemui manusia kotor. Gimana ini? Jadi lebih baik ditemui daripada menemui. Dia nge-lag tadi Mbak, nggak dengar saya. Begini Mbak, gini. Kita lanjut lain kali. Di sini sudah gelap. Ya, di sini udah gelap, udah mau maghrib di sini. Di sini. Oke. Siap. Udah mau gelap di sini, udah mau maghrib. Lain kali kita diskusi lagi, insya Allah. Oke. Ya, Baik. saya mau siap-siap ini. Kebetulan Siap, ada Bang. acara Siap, sekarang. Bang. Oke. Tuhan berkati, Bang. Terima kasih banyak Mbak, udah naikin saya. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, siap. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Halo, Naga Puspa. Ya, halo. Agama apa, Bang, Naga? Islam. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Saya mau bertanya sesuai dengan captionnya itu. Mana dalilnya Yesus pencipta manusia? Ibrani 1 ayat 3. Coba dibacakan. Dialah gambar rupa Allah yang menopang segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Itu yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kalau dia bilang iya berarti itu bukan merujuk kepada dia sendiri? Kenapa Kan dia tidak diajarkan bilang kepada aku? Rasul Paulus. Rasul Paulus? Kenapa di sana Yesus yang berkata? Kenapa dia tidak langsung mengatakan akulah gambaran Allah gitu? Kenapa Dia dia sudah berkata mengatakan langsung dan disampaikan Rasul Paulus. Kamu mau ayat langsung ya? Kamu mau ayat langsungnya? Ada juga yang dari ini dari bahasanya aja udah beda. Oke, itu kan setelah diajarkan Rasul itu Paulus. kalau kita menggunakan akal ya, kalau kita menggunakan logika. Oke, kalau- ini dia Bang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya nggak ngerti, nggak masuk logika itu. Terus yang masuk logika kira-kira gimana? Dari ayat tadi aja itu sudah melenceng itu. Melenceng Siapa dari Siapa sih Paulus itu? Rasul. Hmm? Rasul. Rasul Paulus. Itu Siapa tadi yang tulisan Musa. Sorry. Yang Kejadian 1 ayat 27 tadi tulisan Musa. Itu Nabi Musa yang bilang. Dan itu juga yang dikutip oleh Rasul Paulus, sama seperti yang diajarkan Yesus langsung. Kamu mau ayat langsungnya Tuhan Yesus? Enggak, Paulus ini siapa sih? Oke, kamu mau perkataan Yesus langsung kan? Saya tanya Paulus ini siapa sih? Saya rasa tadi sudah saya jawab, Anda mungkin naga tuli. Nah, ini kata Tuhan Yesus ya. Bukan itu Oke. bukan jawabannya. Saya Maka tanya. Yesus menjawab mereka. Dikatakan gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala pekerjaannya yang dilakukannya sendiri, bahkan ia menunjukkan pekerjaan yang lebih besar. Ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian anak membangkitkan orang mati. Bapak ini siapa? Bapa ini adalah Allah. Allah. Tuhankah itu? Iya, Yesus siapa? firmannya Bapa. Berarti bukan Tuhan. Kalau Bapa adalah Tuhan, ya perkataannya Bapa Tuhan lah. Masa Yuk. ada Tuhan? Coba digunakan. Oke, Coba. naga. Baik, kita gunakan logika. Naga ini manusia. Iya. Maka suaranya adalah? Suara saya, suara manusia, suara saya. Ya sudah, kok ketawa. Tapi gini, Kenapa? bentar dulu. Ya kan? Bentar dulu. Ini Ya. saya berbicara dengan naga. Bahkan kalau tubuhmu Nih, naga, nih. suaramu juga naga. Gimana kamu? Bukan Kamu sudah suara tahu. begini. Oke, saya berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan siapa? Dengan saya, Siapa nama Anda? naga. Ya sudah, kenapa kamu bilang perkataanmu bukan naga? Perkataan dengan orang itu beda loh. Ya iya, tapi satu kan? Beda.
Iya, tapi satu. Beda tapi satu. Betul Apakah kan? dari dengan aku itu sama? Loh, kalau tidak saya berbicara dengan suara kamu, bagaimana badanmu itu mengatakan dirimu naga? Loh, kalau tidak ada suaramu, bagaimana kamu memperkenalkan dirimu? Kalau kamu tidak punya pikiran, bagaimana kamu memperkenalkan dirimu? Apa bedanya kamu dengan babi? Babi tidak bisa memperkenalkan dirinya babi. Sebab apa? Dia tidak punya akal, tidak punya pikiran, tidak punya suara. Oing-oing saya nggak tahu itu bahasa apa. Apakah suara saya yang nyampe sana itu adalah saya? Loh iya, memangnya saya berbicara dengan siapa? Setan. Saya berbicara dengan siapa ini? Yang sampai ke Maaf. telingamu itu suara Iya. apakah saya? Halo, saya ini bicara Coba dengan begini, siapa? coba gunakan logikanya. Yang sampai ini ke logika. telingamu itu saya sendiri apa suara saya? Oke, sekarang saya tanya, nama kamu siapa? Enggak, jangan balik nanya, jawab dulu. Nama kamu siapa? Itu aja, ini jawab. Jawab Nama dulu. kamu siapa? Ini enggak kalau Iya, aku tahu, nama saya- kamu siapa? Nama kamu siapa? Bukan saya Loh, bertanya nama. bukan. Wah. Pakai logika kita. Ini Nama logika, kamu siapa? begini logika. Nama kamu siapa? Yang sampai Nama ke telinga kamu kamu siapa? ini suara Kamu saya tidak tahu apakah nama saya? kamu? Hei, Yang kamu sampai tidak ke tahu nama telinga kamu ini suara. Gini ya bro, tadi saja saya sudah menjawab. Begini Kamu itu makanya. naga. Saya nanya, jangan balik nanya. Kalau saya nanya, kamu jawab dulu. Ya, Yang sampai ke telinga kamu itu apakah saya atau ke suara saya? iya naga. Karena kamu memperkenalkan diri bilang naga. naga, kok bilang naga? Loh, Oke, Yang sekarang jelas saya bicara dong. dengan siapa? Baik, jujur ya. Saya bicara dengan siapa? Bukan begitu. Loh, bukan begitu. bukan. Logikanya begini, kalau kamu mengatakan saya dengan Gimana sih kamu? Yang sampai, teman-teman saya tanya ya. Yang tadi kalian dengar, saya berbicara dengan siapa? Saya tanya 1.100 orang di sini. Yang tadi berbicara dengan saya, namanya siapa? Naga. Semua orang di sini mendengar kamu naga. yang berbicara, oke, namanya naga. Sekarang kita berbicara masalah suara. Yang suara saya yang sampai ke telinga kamu itu suara saya, apakah saya? Lah iyalah, kalau bukan kamu, Ya, saya makanya bicara dengan apanya? siapa? Saya apa suara saya? Lah suara kamu itu satu di Ya dalam kan, tubuh ya kamu. betul kan, suara berarti tidak satu kan itu? Loh baik, kalau memang tidak satu, kamu menghina saya laporkan suara kamu. Yang ditangkap suaramu atau kamu? Beda, itu beda persoalan. Itu beda persoalan. Oh alah bang, misal kamu ya, saya memaki-maki kamu. Saya memaki-maki nama agama kamu atau Tuhan kamu gitu. Yang kamu laporkan suara saya atau saya? Lo mikir, Drun. Ya itu berasal dari kamu. Itu Ya berasal- sama, gitu loh. Suara kamu itu menyatakan siapa diri kamu. Itu tidak bisa kamu pisahkan. Apapun yang kamu katakan, ya itu kamu. Naga. Apa saya bilang ini monyet? Suara kamu jadi monyet ini? Serius kamu? Saya bicara dengan monyet atau dengan naga? Yang nyampe itu makanya suara saya, apakah saya? Iya, yang begitu? nyampe ini monyet bang. Serius. Wah. Thank you ya bang. Yang nyampe dari tadi monyet saya. Ya, jadi teman-teman 1.200 orang, tadi saya bicara dengan monyet, bukan naga, oke? Kalau kamu dodolnya kayak gini, ya udah saya memang bicara dengan monyet. Iya. Adakah kalian tadi melihat naga? Tidak, itu monyet. Saya katakan itu monyet, karena dia tidak mengaku dirinya naga. Betul? Oh iya. Iya. Oke, nih ya kita lihat lagi. Oke. Halo, ini siapa? Begini ya. Anda siapa? Sabar dulu. Anda siapa? Sebentar. Anda siapa? Paulus itu bukan murid Yesus. Monyet. Itu monyet. Nggak mau naga. Begitu saya tanya siapa dia, ngomongnya kok Paulus. Tadi naga, sekarang monyet. Oh, kamu kalau mau naik, saya tanya dulu. Saya takutnya ngobrol sama monyet. Saya harus tahu, kamu naga atau tidak? Loh, kalau saya ngobrol sama monyet, saya mana mau. Gimana? Mau naik lagi nggak? Saya tanya sekali lagi nih, takutnya nanti 1.100 orang di sini, kita ngobrolnya sama monyet, bukan sama naga. Kan? Ngapain saya ngobrol sama monyet? Untuk apa? Enggak lah, males. Tuh, jadi kalian itu juga harus mikir. Masa kalian tidak berpikir? Suaramu bukan kamu. Aduh, model baru apa ini? Halo, Muhammad. Halo, Halo. Oke. Hah? Ini benar dengan Muhammad? benar. Oke, agama apa Muhammad? Muslim, Mbak, Muslim. Oke, silakan mau bertanya apa Bang Muhammad? Mau bertanya sampai di mana kepercayaan Mbak Agatha terhadap Tuhan Mbak Agatha? Sampai di mana? Maksudnya sampai di mana gimana nih? Sampai saya mengikuti segala perintahnya. Sampai mengikuti perintahnya. Hmm. Ke semua kitab yang ada di itu yang tertulis itu Anda ikuti?
Ya, saya berusaha mengikutinya. Bagaimana kalau ada mengatakan tampar kiri kasih pipi kanan? Ya coba tampar dulu pipi saya, biar saya kasih lagi pipi kanan saya. Wah, Nah, justru saya tanya kepada orang yang menampar pipi kiri saya, berarti nih kalau tidak orang gila, ya orang yang gak jelas kan gitu. Antara dua sih bang, yang nampar pipi kiri saya itu pasti kalau tidak orang gila ya tidak dididik, itu aja sih. kenapa harus diserahkan pipi kanan? Hmm? Kenapa harus diserahkan pipi kanan? Supaya orang yang menampar tadi sadar. Sadar. Iyalah, supaya dia sadar bahwa menyakiti orang lain itu tidak membawa perdamaian. Kalau misalnya saya ditampar pipi kirinya, saya balas lagi, tampar lagi, balas lagi. Ya dunia ini nggak selesai tampar-tamparan kan begitu. Iyalah, kalau menurut kamu gimana? Kamu tampar saya tampar balik. Kamu tampar lagi. Sampai kapan selesainya? Begitu saya memberikan kedua pipi saya, biar kamu lelah menampar saya, kan kamu sadar akhirnya bahwa itu tidak membawa kedamaian. Kan begitu. Tapi nanti Mbak Agatha nangis. Ya makanya saya bilang, Anda gilakah menampar orang tanpa sebab? Atau Anda orang yang tidak dididik sehingga Anda menampar tanpa sebab? Kan itu. Betul. Saya tanya Anda secara moral. Apa alasan Anda menampar pipi orang tanpa sebab? Antara dua kan? Kalau tidak gila ya tidak pernah dididik orang tuanya kan? Karena dia bersalah, saya tampar. Oke, apa kesalahan saya? Hah? Apa kesalahan saya? Kesalahan Anda, kalau Anda selingkuh, ditamparlah. Loh, saya kan tidak punya salah kepada Anda. Apa alasan Anda menampar saya? Kan itu pertanyaan. Pertanyaan, Apakah dengan menampar, misal ya, istri kamu berselingkuh, apakah dengan menampar perselingkuhannya selesai? selingkuhnya selesai. Ya, tidak akan selesai. Kalau Ya berarti dia- menampar tidak ada gunanya, maka jangan menampar. Itu yang mau diajarkan Tuhan Yesus itu seperti itu. Jangan kamu melakukan hal yang sia-sia. Makanya kenapa orang Kristen dilarang untuk membalas sesuatu yang sia-sia. Sebab pembalasan itu adalah milik Tuhan. Itu. Yang mau diajarkan Tuhan itu seperti itu. Kalau disakiti orang, ya pasti kita membalas. Oh. Lalu apa fungsinya Tuhan kalau manusia bisa membalas sendiri? Ya, artinya kita membalas itu berarti Tuhan sendiri yang Loh, karena keadilan itu hanya milik Tuhan, bukan milik manusia. Belum tentu salah dari perspektif manusia itu salah menurut Tuhan, kan begitu. Loh, kalau memang manusia itu menginginkan keadilan dan menegakkan keadilan, ya Tuhan tidak ada gunanya memang. kan dari tamparan itu kan Tuhan sendiri yang menampar. Loh, bagaimana kamu mengatakan tanganmu menampar orang Tuhan kamu tuduh? Ini gila namanya. Kamu nampar, Tuhan yang nampar. Kamu ini namanya memfitnah, mengkambing hitamkan Tuhan. Loh, gimana ini ceritanya? Iyalah bang, gimana lah kamu ini? Kamu yang nampar, kau bilang Tuhan yang nampar. Kamu menyatakan dirimu Tuhan. Makanya saya bilang kamu mau menjadi Tuhan. Masa anak Kristus bilang orang gila sih? Loh, benar lah. Kamu mengatakan dirimu Tuhan. Mengatakan bahwa ketika kamu menampar, Tuhanmu yang menampar. Waraskah kau? Ya itu kan kita semua yang di... Udahlah, kamu di bawah aja lah. Wah. Dia mensirikkan dirinya dengan Tuhan. Cobalah bayangkan. Memfitnah Tuhan. Dia yang nampar, katanya Tuhan yang nampar. Ya. Maaf ya bang ya. Kamu sudah mengatakan dirimu Tuhan. Aduh. Oke, lanjut. Saya bicara dengan siapa ini? Dengan naga? Nah, sudah, saya kira kamu monyet. Akhirnya kamu sudah mengakui firman Allah itu adalah Allah. Nah, makasih loh bang. Akhirnya kan kamu mengakui, berarti firman Tuhan itu adalah Tuhan. Suara naga itu naga, ya udah selesai. Saya hanya butuh itu kok. Sudah cukup. Gitu. Gila. Mana lah kalian ini? Sudah, kalau kalian paham, ya kalian akan mengerti itu. Ya. Selamat sore. Sore. Ini gelap banget ya.
Oke, Bos Asem, agama apa Bos Asem? Nama saya Islam. Halo, Halo, agama halo Islam. Bos Asem. Iya, agama Islam. Halo. Halo. Ini gue yang nge-lag ya? Ini aku yang nge-lag nggak sih? Halo, Halo. suaraku ada nggak teman-teman? Halo. Suaraku ada nggak? Ada. Halo. Gue nggak dengar Bos Asem ngomong masalahnya. Halo. Yo. Wah, dia nge-lag. Aman ya. Tapi aku yang nge-lag ya? Halo Mbak Agatha, selamat sore di Indonesia. Halo, aku dong. Halo, Selamat sore Mbak Agatha. halo. Halo, halo, Dengar apa gimana? Halo, halo Mbak Agatha, dengar suaraku? halo, Halo, halo Mbak. halo. Aku dong. Ada suaranya aku dong nggak? Cek Kok satu. nggak ada? Halo, aku dong. Halo, halo, Suaranya aku dong ada nggak? halo, selamat sore. Ada. Suara dia ada. Hilang. Halo Mbak Agatha. Semua jelas. Di aku nggak ada. Halo, Oh, halo, halo. Ini suara siapa ini? halo, 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 Ya. dengeran nggak? Halo. Iya, halo, Ya. Ini siapa? Nggak ada mukanya, woy. halo. Iya, iya bang. Ada yang mau ditanya? Abang aku aja ini Islam atau Kristen? Islam. Oke. Bang aku aja mau bertanya, Pak. Ini saya membaca Yesus pencipta manusia. Hmm. Gimana tuh dasarnya kok Yesus pencipta manusia? Bukankah sebelum ada Yesus sudah ada manusia? Iya, karena sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman Allah. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 27. Yang Baiklah kita menciptakan dia bukan diciptakan, tetapi Yesus itu menciptakan. Terus lantas Yesus sebelum dilahirkan Allah, siapa nam? dia Oh, Allah. berarti- Firman Allah adalah Allah. Terus menurut Mbak itu yang dilahirkan itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Loh kok bisa dilahirkan Tuhan dan juga manusia? Gimana konsepnya? Iya. Yang saya tanya yang dilahirkan, dikasih makan, yang dikasih minum, dikasih nenek, itu manusia apa Tuhan? Tuhan dan manusia. Sama seperti Isa. Isa itu kalimatullah dan ruhullah. Jadi Isa itu sebenarnya kalimatnya Allah dan rohnya Allah, kan gitu. Enggak, kalau Isa itu bukan firman Loh, Tuhan. ayatnya ada di Ali Imran 175. Isa itu adalah kalimatullah wal ruhullah. Iya kan? Kamu pernah baca nggak Quranmu? Baca. Iya. Lalu bagaimana dia dikatakan adalah kalimatullah? Kalimatullah itu adalah sifatnya Allah. Isa sendiri Ya. dikatakan sifatnya Allah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena apa yang dibawakan dari ucapannya itu adalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, makanya kalimatullah. Apa yang diucapkannya itu adalah memenuhi ucapan-ucapan Allah, makanya disebut kalimatullah. Berarti dia adalah perkataannya Allah. Apa yang disampaikan oleh Isa itu adalah wahyu yang dikasih oleh Allah, makanya. Ya, bukan dikasih kok, orang dikatakan dia adalah kalimatullah wal ruhullah. Bukan dikasih wahyu, Iya. dia wahyu itu. Iya, itu tetap Isa itu adalah utusan, bukan firman. Kamu baca enggak? Kalimat Allah itu, kalimat itu utusan atau firman? Kalimat itu ucapan. Iya, itu sinonimnya. Nah, kalimatullah, kalimatnya Allah itu utusan atau firman? Kalau firman itu adalah yang sekarang yang dicatat di Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Kenapa ketawa? Oke. Jadi sebenarnya Isa itu utusan atau kalimatnya Allah? Utusan.
berarti bukan kalimatullah. Sementara yang tertulis itu adalah kalimatullah. Kalau Kamu Isanya menghina. bukan kalimatullah. Loh, Wah. itu Ali Imran Harus pahami, 175. Mbak. Kamu Mbak harus kamu menghina pahami. kitamu. Kenapa lari ke Isa? Saya tanya Yesus. Kenapa lari ke Lah Isa? itu kan tadi saya sudah jawab. Bukan, Kamu bilang kamu gini jawab kan. dulu. Kalau Gimana? Udah saya jawab. Bentar. Tadi kan sudah saya jawab. Yesus itu Tuhan dan manusia. Kok bisa? Loh, ini juga Isa kenapa dia adalah kalimatullah dan juga ruhullah. Loh, kalau hal itu pun bisa di dalam imanmu, kenapa kamu tanya ke saya? Kok Oke, bisa Mbak. Yesus itu Dengerin. adalah Tapi, Ah. Mbak, tapi di dalam Islam tidak menganggap Isa itu Tuhan. tapi dia kalimatullah kan? Tapi di dalam Islam tidak Saya menganggap nggak nanya itu, Tuhan. saya nggak nanya itu. Kalimatullah, kalam, itu sifat Allah atau tidak? Tidak. Loh, sifat Allah itu kalam. Gimana kamu bilang tidak? Kamu nggak pernah tahu 20 sifat Allah berarti? Coba dibaca. Coba Loh, tunjukin. kok coba dibaca. Kamu sebagai Islam masa kamu nggak tahu? Enggak, kamu Dari harus ada wujud, data. kidam, Kamu kalau wujud, kamu jangan kidam, framing. bako. Kamu Masa kamu jangan nggak tahu itu? framing. Loh, Coba. nggak framing. Seriusan Coba kamu tidak bacain. tahu? Enggak, bacain aja. Coba. Ya. Bacain. Oke. Ini saya baru nemu ada Islam yang nggak tahu sifat Allah. Sifat Allah ya tahu lah. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Oke, sebutin lah. Wujud kidam 20 bako sifat mukhalafatul hawadisi. Terus? Itu. Iya. Ada Kamu kalam nggak nggak? tahu sifat Salah satu sifatnya Allah itu adalah kalam bukan? ya sifat ya bukan dengerin Loh. sifat lo Gimana kamu? Coba. sifat kamu kan Sifatnya yang ke-13 itu kalam bukan? apa Kalam bukan? Ini loh. ya sifat Loh, Coba kamu nih jelasin dulu, gimana? kamu bisa ngomong. Oh, ini nih, kalam berfirman, iya kan? Kalimatullah, firman Allah, ini Iya, berbicara. kalam. Lah terus kenapa Iya, kamu tahu bilang? kalam itu. Ya, terus Saya kan kenapa udah kamu jawab. bilang kalimatnya Allah itu bukan sifat Allah? Ya, yang saya tanyakan, coba sebutkan di mana terletaknya. Letak apa? Letak rumahmu. Buktinya. Ya udah, jadi kalau kamu bingung, ya kan, kenapa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia? Kenapa kamu bingung bahwa Isa itu adalah kalamullah, sifatnya Allah dan juga manusia? Kenapa kamu bingung untuk itu? Ya, bukan bingung karena Loh. isinya yang diucapkan oleh Isa itu adalah firman yang langsung dari Allah. Isi Makanya apa? disebut Jadi Isa wahyu. isinya Kamu tahu nggak wahyu? adalah Wahyu. Oke, Wahyu sekarang yang saya tanya disampaikan kamu. oleh Isa. Baik. Jadi di dalam Isa itu adalah wahyu. Sekarang saya tanya, sebelum wahyu Allah itu dikirim ke dalamnya Isa, wahyunya Allah itu ada di mana? Ya, firman Allah. Iya, jadi firmannya Allah Tapi jangan sebelum ketawa diutus ke dulu. dunia, firmannya Allah sebelum diutus ke dunia, belum masuk ke dalam Isa, sebelumnya di dalam siapa? Di dalam Allah. Ya, kan firman dalam Allah. Ya sudah, berarti sekarang Isa itu adalah sama seperti Allah sebab wahyunya itu ada di dalam Isa. Jadi dengerin, kamu salah penafsir begini, Mbak. Dengerin dulu ya, sebentar. Jadi Allah itu berfirman kepada Isa. Isa menyampaikan. Mana ada kalimatnya begitu? Tunjukkan sama saya kalimatnya kayak gitu. Nih, Tunjukkan sama saya kalimatnya bahwa Allah berfirman kepada Isa. Mana? Saya nggak pernah nemu ayat seperti itu. Jadi Loh, orang jelas-jelas Ali Imran 175. Isa adalah kalimatullah wal ruhullah. Kok kamu ganti kitab kamu? nih, coba surat apa tadi? Ali Imran. Kamu nggak pernah Saya baca? buka nih ya. Nih. Nggak apa-apa, kamu belum jawab juga. Ali Imran ayat berapa? Masa saya belum jawab? Orang saya jawab kamu bilang nggak Ya, mungkin. ya udah ayat berapa? Masa kamu nggak tahu? Aku kan tanya. Quran surah yang mengatakan Isa Surat adalah kalimatullah dan ruhullah. Iya, surat Ali Imran ayat berapa? Ali Imran bukan Ali Imran. Anisa 171. Oh, jeder. Anisa 171. Jangan jeder, dibuka aja dulu. Apa? Surat apa? Anisa 171. Surat surat bilang. Ya, coba lah, buka lah. Anisa. Katakan dulu buka. Anisa 171. 171. Nih ya, saya baca nih. Ya. Bentar. Ya ayyuhal kitabila taglufi dinikum wala taqulu 'ala Allah ilal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Kamu tahu nggak artinya? Jeder. Kamu tahu artinya? Kamu belum tahu. Kamu nggak bisa bahasa Arab. Iya kan? Betul kan? Kalimatullah.
Dengerin. Wallah, terus apa? Wahai, dengerin dulu, Mbak. Kamu nggak paham agama. Agama saya nggak paham. Kalau saya paham agama Mbak. Dengerin. Wahai Ya kan ahlul udah, kitab dia nih. adalah utusan Allah dan kalimatnya. Dengerin. Gimana utusan plus kalimat? Dengerin artinya nih, dengerin artinya seluruhnya. Wahai ahlul kitab, dengerin. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Paham nggak? Sesungguhnya, dengerin. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah. Adalah utusan dan kalimatnya. Kamu ini mau diganti-ganti. Dengerin dulu. Bahasa Arabnya aja udah jelas. Dengerin dulu, dengerin dulu. Utusan Kamu dan selesai, jangan kalimatnya. dipotong, Mbak. Kamu kalau kepepet motor. Saya ini baca di sini. Kepepet motor. Nih, nggak usah kepepet karena di sini dikatakan ya bahwa nih ya, sesungguhnya Isa putra Maryam ialah utusan Allah dan kalimatnya. Ini kamu Itu gimana ada dalam nih? kurung, Mbak. Dalam kurungnya nggak ada. Di dalam teks aslinya nggak ada kurung. Di sini di mana kurungnya itu? Kamu masa beriman kepada kurung-kurung? Ini nih. Yang mana kurungnya itu? Nih ya kan? Ya, dikatakan apa? Apa? Rasulillah wal kalimatullah. Rasulullah wa kalimatullah. Rasul dan kalimat. Dengerin, Mbak. Udah, jangan Dalam dibohongin. Dengerin dulu, Mbak. Kamu gak paham tafsir. Kamu gak paham tafsir loh. Gak usah Dengerin dulu, ada tafsir wajib. dikurung-kurung. Gak ada dikurung kok dikurung-kurung. Ini ada tafsirnya di sini. Kamu tahu nggak? Kamu cuma baca Bang, masa kamu tuh kenapa sih nipu? Jangan nipu lah. Dikurung-kurung. Jelas Qurannya itu ayatnya. Kalian selalu minta sama saya jangan baca terjemahan. Terus tiba-tiba kau minta tafsir. Di dalam teks aslinya jelas. Rasulillah wa kalimatullah. Mau diganti. Giliran kayak gini aja kamu. Dalam kurung. Kenapa nggak teks asli? Kalian selalu minta teks asli. Bohong-bohong. Kurung-kurung. Emangnya ada di dalam asli teks aslinya kurung-kurung? Konten umat terjemahan. Giliran kalian dikasih teks asli nggak mau. Takut. Kamu pembohong. Saya nggak mau sama pembohong. Males. Kalian itu nggak boleh bohong sama saya. Saya nggak mau bohong. Kalian juga nggak boleh bohong. So kalian bohong. Coba kalimat asli. Giliran udah gini aja. Udah ya, jadi jelas di situ adalah kalimat Allah dan Rasulullah. Jadi kenapa kamu bingung kalau Yesus itu adalah firman Allah dan manusia? Oh, ini sama kok. Giliran ini aja korong-korong. Jangan bohong, saya nggak mau bohong. Kalau kamu bohong, saya nggak suka. Awas bohong-bohong ya, jangan bohong kamu. Halo Mbak Gata, shalom. Halo, salam aku dong. Agama apa bang aku dong? Aku agama Kristen Mbak Gata. Silakan mau bertanya apa bang? Aku mau nanya ini. Yang pertama, bagaimana hubungan adat dan ajaran Kristen? Seperti itu. Contohnya kayak di orang Batak lah misalnya ya. Itu kan ada duluan, selalu didahulukan memang dengan acara agamanya gitu. Itu kan acara ibadah kekristenannya. Terus baru lanjut ke adatnya gitu. Terus ada itu umpamanya aliran-aliran yang lain kekristenan juga katanya nggak boleh pakai ulos lah yang kalau di adat Batak seperti itu. Nah, menurut tanggapan Mbak Agatha gimana tuh Mbak? Tuhan Yesus itu tidak pernah menghilangkan adat. Itu yang satu yang harus kamu tahu. Jadi selama itu tidak dikultuskan, pakailah adatmu. Justru perintah Tuhan Yesus itu apa di dalam Alkitab? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi apapun etnis kamu, di situ adalah bukan bangsa ya, tapi suku, etni. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan ya, tidak ada lagi yang namanya Yahudi, tidak ada Yunani, semua satu di dalam Tuhan. Jadi kalau kamu memang kamu adalah Batak, ya gunakan aja adat istiadat kamu, tapi tidak dikultuskan. Oh. Oke Mbak. Baru yang kedua Mbak, ini tentang Alkitab kita. Itu karena saya mau belajar juga ya. Itu bagaimana cara penyusunan Alkitab kita dan kapan berakhir penyusunan Alkitab itu sampai ke wahyu Mbak? Yang terakhir wahyu ya kan Mbak? Itu Mbak. Oke, namanya bukan penyusunan ya. Sejak semula rasul-rasul itu menulis ya. Awalnya tradisinya lisan, lalu tulisan
Ya, makanya kita melihat ada surat Rasul Paulus, surat Rasul Petrus, surat rasul-rasul yang lain tentang kesaksiannya terhadap Yesus. Nah, itu semua dipelihara oleh gereja. Lalu sampai menjadi seperti kanon Alkitab, ini bukan disusun ya. Tapi ini namanya kanonisasi Alkitab. Nah, kanon ini terjadi dalam konsili Kartago, itu di Afrika, dari akhir abad keempat sampai abad keempat. Oh, sampai abad keempat ya Mbak ya? Dari akhir abad keempat sampai abad kelima. Oh. Nah, itu. Yang terakhir Mbak, ini kalau menurut pandangan Mbak itu ya, ini agak lain nih. Mengapa ajaran kita sering jadi materi pembahasan di agama yang lain? Menurut pandangan Mbak Agatha. Sakit hati. Sakit hati. Alasannya dia sakit hati apa? Orang itu kan kita yang punya. Gitu. Namanya orang sakit hatinya gimana sih Bang? Oh dia lah yang tahu tidak ada ya? kan dicari-cari. Oh, iya. gitu ya? Orang sakit hati pernah lihat nggak? Pernah. Pernah lihat orang sakit hati nggak? Pernah. Iya. Sakit hati kenapa tidak semuanya jadi agama dia? Oh iya. Oke Mbak, itu aja Mbak. Pokoknya semangat terus ya Mbak. Mbak Agatha. Ya, Tuhan berkati. Oke toh. Ya iyalah, kalau nggak sakit hati, kalau sehat hatinya, mungkin nggak dia bahas agama kita. Itu orang-orang sakit. Cuman orang sakit yang ngebahas agama orang lain. Kenapa? Karena dalam kitabnya sendiri disuruh lakum dinukum waliyadin. Tiba-tiba dia sibuk ngurusin agama kita. Artinya apa? Sakit hati. Gitu. Ya mau kayak gimana lagi? Coba kalau kalian tidak sakit hati. Kan kalian nggak ngurusin iman orang kan? Iya. Halo. Halo, sore. Selamat sore Pak Nia. Apa tadi masalah apa itu kalimatullah? Kalimatnya Allah gitu maksudnya. Ya, kalau kalimatullah kalimatnya siapa? Oh, kalimatnya Allah, bukan Allah ya Allah ya. Allah. Oke, bagaimana kalimatnya Allah bukan dikatakan Allah? Nggak bisa tuh. Oke, jadi kalimat Pania, jadi kalimat Pania bukan Pania gitu. Bukan, kalau seperti gini contoh. Nih saya contoh, si Agnes Monica kan ada di rumah tuh suaranya lagunya, dia kalimat firman dia lah seolah-olah dia tuh firman lah. Itu akan nggak disebut Agnes itu. Loh, ini suara siapa? Agnes. Iya suara kan? Nggak mungkin nggak disebut suara Agnes gitu. Iya, tapi bukan Loh, Agnes. jadi suara siapa? Contoh kayak Jadi pertanyaan saya itu lagu suara siapa? Enggak gini kayak contoh gini. Saya mau minta tanda tangan ke si CD itu nggak bisa. Kan itu firman si Agnes itu. Saya kalau mau nyembah dia bukan nyembah kalau ke Agnes mah tanda tangan, mau minta tanda tangan nggak bisa. Itu bukan si Agnes, itu mah firmannya jadi suaranya. Itu. Oke, jadi Quran itu apa Pak menurut Bapak? Suaranya. Quran itu menurut Bapak apa? Ini nih contoh. Quran itu menurut Bapak jadi apa? bisa aja jadi si Quran itu nggak boleh sembah. Jadi Quran itu kayak gini. Itu bukan pertanyaan saya, Pak. Gini, kan dari tadi saya dengerin ya. Ini gantian ya. Jadi saya tanya, Quran itu firman Allah bukan? Firman Allah, kalimatullah. Tadi katanya giliran suara Agnes bukan Agnes. Giliran suara Agnes bukan Agnes. Giliran firman Allah itu gimana? Pertanyaannya berarti pertanyaan Agatha salah. Seperti gini, itu Quran itu Allah bukan itu firmannya bukan Allah. Oke, saya tanya, firmannya Allah itu Allah tidak? Iya, kalau firmannya Allah itu bukan Allah, firman Allah. Oke, jadi kalau misalnya, nih saya tunjukkan satu ayat ya. Ini Bapak yakin ya? Iya, ya. Yakin ya? Iya, ya. QS Toha ayat 14. Oke. Nih menurut Bapak ini apa? Maksudnya coba gimana? Nih. Enggak kebaca. Toha 14 ini firman Allah bukan ini? Enggak baca itu surat apa itu? Enggak kebaca saya mah kecil. QS Toha ayat 14. Ini firman Allah tidak? Atau kalau yang di Quran itu firman Allah gitu aja. Iya. Itu di Quran ini bukan. Firman Allah tidak? Bukan, kan saya nggak tahu itu kalau Al-Quran pasti firman Allah gitu aja. Iya, sih. ini kalau surat Bimbel kan Bimbel mah ada suara. Kalau Ya. Bimbel kan ada suara Ini- Yesus, ada suara Yesus. Bentar ada dulu itu, Pak. Quran. Quran surat Toha ayat 14. Ini firman Allah tidak?
Satu firman Allah kalau Quran mah itu surat Quran Oke, dari Quran ya. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca Nggak kebaca aja, firman ini. baca. Nggak kebaca. Sesungguhnya aku adalah Allah. Firmannya sendiri udah bilang sesungguhnya aku adalah Allah. Loh, jadi gimana Allah ini? bagaimana maksudnya? Lah ini firmannya sendiri Maksudnya apa ngomong. itu? Sesungguhnya aku adalah Allah. Salah Ini itu. firmannya Kayak sendiri. gitu. Sudah mengaku dirinya Allah. Terus gimana? Allah tuh. Enggak, itu ceritanya bukan gitu. Loh, ceritanya bukan gini. Ya udah, ini gimana? Gimana? Nggak, bukan gitu. Bukan. Loh, ini Bagaimana tuh kira kisah Itu firmannya sendiri bilang, Oh, bukan. sesungguhnya aku adalah Enggak, Allah. Lo terus cuman Seperti gini kalau lah, itu seperti gini. itu tertulis letter Muhammad Pak. kekasih Allah maksud apa tuh? Oh Enggak alah, bisa. gimana sih Pak? Itu tulisannya Kata, diingkari. ini. Berarti Quran surat Toha 14 itu salah. Bentar. Pak, ini dengerin satu-satu ya. Jadi Jadi Quran kesalahannya surat yang saja Toha. kesalahan. Sebentar. Berarti ini saya kan punya Quran. Berarti Quran surat Toha itu salah. Ya, bukan salah yang nafsirannya yang apa? Lo nggak ada tafsir, yang nggak ada apa tafsir. namanya Ini saya ngartikan bilang yang nggak ada salah. sendiri. Cuman Bukan, tafsir di sini nggak ada maksudnya tafsiran. dari Quran itu. Udah kamu baca sendiri ya. Kamu baca sendiri ya, karena ada di sini juga. Saya juga Quran pernah. itu ada cerita. Nih, Berarti ini Quran itu ada firmannya. cerita, Oke, jangan langsung berarti. ini apa sih? Oke, sekarang saya tanya Pak. Gini aja. Pernah tidak Allah mengaku dirinya Tuhan? Nih, Tunggu. Kita nggak usah Nih, ke Quran. Pernah kayak tidak? apa? Oke, sabar. Apa? Pernah tidak Allah mengaku dirinya Tuhan? Qul huwallahu ahad, Allah samad. Muhammad katakan Allah itu satu. Kan dia ngaku Allah saya nih Oke, Allah itu satu. itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Di Quran. Di Quran. Lo berarti Quran itu Allah. Lo kan kita tadi katakanlah aku adalah Allah yang esa loh. Nih, Terus makanya, gimana kamu salah? makanya nih kalau ini sekolahnya rendah atau tinggi nih, di sini nih kadang saya bikin ketawa sendiri, bener serius. Loh. Bener, Gimana? maaf aja bukan. Jadi gini, Loh. kayak gini. Di rumah saya kan sama penggemar Agnes nih, meskipun dia orang Nasrani tapi lagunya Loh, saya ini senang ya. tadi. Judul Itu Pak, diam dulu. Quran Dia itu contoh. sendiri. Sabar, itu saya udah paham. Saya udah terima Ayo, itu. ayo. Saya udah terima itu. Ayo. Quran itu Ayo. sendiri dituliskan, aku adalah Allah di Quran surat Toha 14 tadi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Terus tiba-tiba kamu bilang, Pakai rambut kecil cerita kan jadinya kan. Gua ada Allah. Qurannya sendiri ngomong aku Allah, termasuk tadi Al-Ikhlas yang kamu sebutkan. Itu kan kayak Giliran tadi ceritanya begini katanya nggak Allah. Aku Allah. Gini kata ya nih. Kayak gini, dia tuh sama cerita nih, mau cerita saya. Kan saya di rumah itu saya penggemar Agnes, CD Agnes itu punya, ngerti nggak maksudnya? Saya pengen ketemu Agnes, saya pengen tanda tangan, masa minta ke Firman itu kasetnya gitu? Nggak bisa Gini, lah. Pak. Oke, Jadi dengar, saya Pak. datang ke Jakarta. Oke. Saya datang ke Itu kan udah Jakarta kamu loh. ulang berkali-kali. Gantian. Iya. Kalau suaranya Agnes kan nggak bisa Firman jadi itu- manusia, betul? Nah, Iya. bedanya dengan firman Allah saya itu bisa jadi manusia. Kalau firmannya Agnes, perkataannya Agnes, cuman jadi benda mati kaset. Sama seperti ini, firmannya Tuhanmu cuman bisa menjadi buku. Firmannya Tuhan kami jadi manusia. Oke. Dari pengen ketawa Nah gitu. itu, jadi kalau kamu misal, bentar, kalau kamu misal mau minta tanda tangan sama Tuhan Yesus, bisa. Kalau kamu minta tanda tangan sama suaranya Agnes nggak bisa, kenapa? Karena Agnes itu ciptaan dan Yesus itu pencipta. Ya apa bedanya itu? Firmannya Tuhan kamu ya jadi buku, jadi yang tadi. Sama seperti suara Agnes, perkataan Agnes cuma jadi kaset. Tetapi berbeda dengan iman saya. Firman Tuhan saya bisa jadi manusia. Makanya jangankan tanda tangan, membangkitkan orang mati aja bisa. Betul. Silakan, Pak Nia. Apalagi yang mau ditanya? Dibuka mute-nya, Pak. Itu, saya dari tadi dengerin. Aman. Jangan di-mute. Jadi sudah jelas. Jadi Sudah pengen jelas tahu sendiri. Firman jadi manusia atau maksudnya kalau memang aja saya jujur aja kalau orang Islam nggak percaya Isa ya maksudnya ya susah kalau buat situ mah Islam itu nggak jadi Islam loh itu nggak dimurtad nggak bisa Isa itu harus dipercaya bahwa itu kalimatullah bahwa itu utusan Allah itu jadi ya ucapan dia itu kalimat Allah itu cuman dia nggak boleh disembah gitu maksudnya di Islam begitu doang sih perbedaannya antara iman kamu sama saya itu di situ aja sih masalah sembah gitu kalau Isa itu dipercaya sama saya juga itu Pak ini tadi Bapak bilang apa Quran ini firman Allah jangan disembah itu Quran nggak boleh sembah iya Quran saya nggak nanya itu Pak saya nggak nanya itu Iya. it's okay Kenapa? santai Iya, sekarang saya oke. tanya Pak kalau di sini Anda disuruh sholat Anda ngikutin nggak? Ya apa petunjuk gitu ya kalau Nggak, perintah ya saya tanya itu. Saya nggak nanya itu. Kalau di dalam Quran Anda diperintahkan sholat, Anda sholat tidak?
Harus sholat. Berarti Anda mengikuti ciptaan. Bukan Kenapa mengikuti ciptaan? Tuhan. Karena Anda bilang Firman itu. ini kan bukan Allah. Berarti Anda tidak mengikuti Allah. Anda mengikuti buku karena Anda menolak ini adalah firman Allah yang adalah perkataan Allah. Loh, itu konsekuensinya. It's okay. Makanya saya bilang Anda pikir lagi baik-baik. Sudah dipikirkan belum baik-baik? Kalau begitu Anda mengikuti Allah atau mengikuti buku ini? Gimana menurut Anda? Anda mengikuti Allah atau mengikuti ini? Firman ini, Quran ini. Bapak camat mengirim surat, pan dibaca, itu bukan Bapak camat itu surat tuh. Surat bukan Bapak. Loh, kamu kerjain nggak? Kamu kerjain nggak? Kamu kerjain nggak? Perkataannya cuma. Berarti kamu ngikutin siapa? Ngikutin suratnya. Aku ngikutin perintah. Kalau tidak ada suratnya, Ngikutin perintah. benar. Suratnya, Oke, perintahnya. kalau misalnya tidak ada suratnya Pak Camat, kamu bisa nggak mengerjakan itu? Misal disuruh Pak Camat Ya, nggak dalam bisa. suratnya, macul. Bisa itu Kamu itu macul nggak? putusannya. Kalau tidak ada surat Pak Camat, kamu macul nggak? Suruhan apa nyuruh apa? Kalau tidak ada Quran, kamu bisa sholat tidak? Ya, Nggak bisa. nggak ada. Ya sudah. Berarti kamu ngikutin Qurannya harus siapa? disembah. Masa Quran harus disembah? Nggak bisa, Quran nggak boleh Loh, disembah. sekarang saya tanya kamu, menyembah Tuhan itu dengan mentaatinya tidak? Mentaati suruhannya. Ya sudah, ini kan kamu disuruh Itu sholat. suruhannya, tapi jangan disembah. Maksud saya itu jangan disembah tuh Quran. Iya, kamu mau tidak Iya, menyembah, Mas. tapi kamu mentaatinya. Iya, mentaatinya kan suruhan dari dia. Oke, sekarang saya tanya, kalau tidak ada Quran, Allah disembah tidak? Hah? Atau kan Kalau nggak tidak ada petunjuk, Quran? bagaimana menyembahnya? Lah ya Iya. sudah, berarti kamu butuh ini. Nggak butuh Quran, cuman bukan Quran Makanya yang saya sembah bilang gitu. gini, Pak. Iya, makanya saya bilang Betul. gini, Bapak, kamu nggak akan bisa menyembah Tuhanmu dan Tuhanmu tidak akan mendapat sembahan dari kalian kalau tidak ada Quran ini. Itu yang mau saya bilang. Sebab apa? Allahmu dengan firman-Nya itu satu. Kalau dengan cara seperti itu, dengan cara tidak ada Quran, ya Tuhanmu sampai sedetik ini tidak ada penyembahnya. Betul tidak? Ah, itu. Tapi ya Pak, saya bingungnya gini Pak. Firman Allah jadi buku kamu nggak ketawa. Firman Allah jadi manusia kok kamu ketawa. Gimana itu konsepnya? Bagaimana firman jadi manusia? Loh, ini firman jadi buku kamu nggak kaget? Nggak buku mana dan ditulis itu mah. Loh, Masa sekarang saya firman tanya, ini jadi- firman Allah tidak? Ini firman Allah Firman tidak? Allah. Iya, Loh, firman Allah jadi buku kamu nggak ketawa? Utusan Kalau Nabi Muhammad. firman Allah bisa jadi buku, kenapa kamu ketawa? Firmannya Tuhan kami jadi manusia. Kan nggak masuk akal. Gimana juga. Kalau surat mah bisa jadi tulisan, jadi buku lah. Loh, jadi yang lebih rendah aja kamu bangga, jadi yang lebih tinggi loh Pak. Logika kamu ini loh. Sekarang saya tanya Bapak. Baca Oke, perbedaannya. sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya logika Bapak Nah. ya. Kalau tanpa Quran bisa Anda tidak mengenal Allah. Iya nggak bisa kan, Quran itu petunjuk loh tuh. Oke, sekarang saya tanya, Allah tergantung makhluk atau tidak? Ya justru makhluknya tergantung sama Allah. Allah tergantung sama makhluknya atau tidak? Itu aja pertanyaan Allah saya. mah tidak ini sama manusia, sama makhluk. Oke, kalau begitu, kenapa dia tergantung sama Quran? Kalau dia tidak ada Quran, dia tidak bisa disembah. Gimana? Maksudnya? Saya ulang lagi. Tanpa Quran, Anda bisa mengenal Allah tidak? Allah itu kalau mau datang ke bumi juga bisa, manusianya yang bakal kuat. Oh, faktanya nggak ada kok. Faktanya bisa. kan ada. Jadi Faktanya nggak ada. di mana-mana juga firman kan yang suara lah bahasa ini. Sekarang saya tanya, ini saya ulang sekali lagi ya. Oke, sekarang saya tanya, Anda mengenal Allah dari mana? Dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad juga. Utusan tuh. Iya. Anda kenal nggak sama Muhammad atau kenal Quran? Tapi jangan Nabi Muhammad jangan disembah, dia mah suruhan. Saya nggak nanya itu, kamu itu suka sekali ngomong yang nggak penting di sini. Ingat ya, fokus. Sekarang saya tanya kamu, bisa tidak kamu mengenal Muhammad tanpa Quran? Hah? Justru tidak kamu Muhammad mengenal dulu Muhammad yang tanpa Quran? Bisa ada Al-Quran itu Muhammad dulu. Bisa ada Al-Quran itu Berarti Muhammad dulu. enggak, sekarang saya tanya, balik lagi. Bisa tidak kamu mengenal Allah tanpa Quran? Tanpa Muhammad dulu lah, ada Muhammad dulu baru ada Al-Quran. Oke, kalau misalnya tidak ada Muhammad dan tidak ada Al-Quran, bisa tidak kamu Yang mengenal bisa, Allah? mana bisa mengenal Allah kalau dari Oke, mana? berarti Allah kamu itu bisa dikenal tergantung sama Muhammad dan Quran, kan begitu? Atau manusia kan tahu kalau nggak dikasih petunjuk. Loh, Orang kan manusia kamu sendiri yang petunjuk. ngejawab. Katamu Manusia kamu itu- tidak bisa mengenalnya Justru tanpa manusia- Quran dan tanpa Justru Muhammad. manusia itu harus dikasih petunjuk. Kayak Agatha juga saya kasih petunjuk sama saya gitu. Baru tahu. Pak, Tahu. oke. Sekarang saya tanya Pak, Allah itu bisa dikenal nggak tanpa Quran?
Hah? Bagaimana tadi? Allah itu bisa dikenal nggak tanpa nabi dan tanpa Quran? Nggak bisa. Bagaimana? Nggak bisa. Berarti dia tergantung makhluknya. Tergantung justru manusia yang tergantung. Kalau tidak ada Muhammad dan Manusia tidak Quran kan tidak ada Quran kan kamu bilang nggak bisa. Allah merek firman itu justru dikasih Allah. Udah thank you Pak, udah kau tuh udah belepotan dari tadi. Udah dari tadi kok kamu bilang nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan kamu. Ya sudah. Ya saya mau ngapain lagi? Mau ngapain? Kamu tuh suka banget lari entah kemana-mana. Poinnya itu loh. Ya kalau nggak bisa ya udah. Berarti butuh sesuatu. Lari kok kesana kesini. Nggak bisa fokus lah. Fokus. Nih ada yang bilang bisa. Cemana caranya Bu Diani? Ada nih Bu Diani yang bilang bisa. Caranya gimana Bu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari video yang baru saja kita saksikan tadi merupakan sangat menarik ya. Yang menarik dari video ini bukan sekedar perdebatan, tapi terlihat sangat jelas bagaimana standar kebenaran itu dipertanyakan. Ketika fakta tentang Yesus dipelintir atau ditafsirkan seenaknya, itu bukan lagi diskusi yang sehat, tapi sudah masuk ke wilayah opini yang dipaksakan jadi kebenaran. Di sisi lain kita bisa melihat Agatha mencoba mengembalikan pembahasan ke dasar yang lebih jelas, yaitu firman Tuhan. Ini penting karena kalau berbicara tentang Yesus, sumber utamanya tidak bisa dilepaskan dari Alkitab itu sendiri. Kalau sumbernya diabaikan atau diganti dengan asumsi pribadi, itu sudah pasti hasilnya sudah tidak netral lagi. Dan yang perlu ini membangun argumen. Apakah mereka benar-benar memahami konteks atau hanya mengambil potongan-potongan tertentu untuk mendukung narasi mereka? Karena seringkali yang terjadi bukan mencari kebenaran, tapi memenangkan perdebatan. Kebenaran itu tidak berubah hanya karena karena diperdebatkan ya. Justru semakin diuji, seharusnya semakin terlihat konsistensinya. Dan disinilah peran penting bagi setiap orang percaya, bukan hanya membela iman secara emosional, tapi juga dengan dasar yang lebih kuat, dasar yang logis, dan tentunya tetap berakar pada firman Tuhan. Jadi daripada terjebak dalam debat yang penuh emosi, lebih baik kita fokus pada satu hal, yaitu apakah yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau hanya sekedar opini yang dibungkus seolah-olah kebenaran. Jadi saudara, untuk mendasari ini semua, saya ingin kita semua coba buka 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai ayat 4. Di situ dikatakan bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku, kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai ayat 4 ini, kita sudah diingatkan bahwa akan ada waktunya orang tidak lagi mau menerima ajaran yang benar. Mereka lebih memilih mendengar apa yang menyenangkan telinga mereka, bahkan mencari pengajaran yang sesuai dengan keinginan sendiri. Kalau kita lihat, ini sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang, yang terjadi saat ini. Ketika kebenaran tentang Yesus mulai dipelintir, seringkali itu bukan karena tidak ada kebenaran, tapi karena orang lebih cenderung memilih versi yang sesuai dengan pemikiran mereka. Hingga pada akhirnya yang dicari bukan lagi apa yang benar, tapi apa yang ingin dipercaya. Jadi dari sinilah kita perlu waspada. Jangan sampai kita juga ikut terbawa arus hanya menerima hal-hal yang terasa nyaman, tapi sebenarnya menjauh dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena kebenaran tidak selalu mengikuti keinginan kita, tapi justru disitulah kebenaran mengarahkan hidup kita. Jadi
Mari kita belajar untuk tidak hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, tapi kita harus berani menerima kebenaran apa adanya. Tetap pegang firman Tuhan, tetap uji setiap hal dengan kebenaran, dan jangan mudah digoyahkan oleh suara-suara yang hanya ingin memutarbalikkan fakta, karena pada akhirnya kebenaran Tuhan tetap berdiri, tidak berubah, dan tidak bisa digantikan oleh opini manusia dengan cara apapun. Jadi kiranya melalui ini semua kita semua diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.